Michael Carrick catat rekor lewati Sir Alex Ferguson dan Ole Gunnar Solskjaer. Michael Carrick menjalani masa-masa awal yang nyaris tanpa celah sejak kembali ke Manchester United sebagai pelatih kepala pada Januari 2026. Hasil positif demi hasil positif mengubah atmosfer Old Trafford dalam waktu singkat. Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu 1 Maret 2026 menjadi penegasan terkini. Hasil itu membawa United meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan Liga sejak Carrick menggantikan Ruben Amorim. Lebih dari sekedar angka, performa di kandang menghidupkan kembali keyakinan supporter. Old Trafford perlahan kembali menjadi tempat yang sulit ditaklukkan lawan. Kemenangan atas Crystal Palace memastikan Carrick menyapu bersih 5 laga liga kandang pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester United. Catatan ini menempatkannya sejajar dengan Frank O'Farrell yang mencatat prestasi serupa pada 1971. Satu-satunya pelatih yang melampaui torehan tersebut adalah O'Farrell sendiri yang kala itu memenangkan 6 laga kandang pertamanya. Carrick kini berpeluang menyamai rekor itu pada pertandingan kandang berikutnya. Laga melawan Palace juga memperlihatkan ketenangan tim di bawah tekanan. United sempat tertinggal lebih dulu sebelum membalikan keadaan dan mengunci kemenangan kelima tersebut. Pada pertandingan itu, United tertinggal akibat gol cepat Maxence Lacroix. Situasi berbalik setelah bek Palace tersebut diganjar kartu merah di awal babak kedua karena melanggar Matheus Cunha sebagai pemain terakhir. Pelanggaran itu berujung penalti yang dieksekusi dengan tenang oleh Bruno Fernandes. Sang kapten kemudian menjadi kreator gol penentu kemenangan lewat assist untuk Benjamin Sesko. Secara keseluruhan, Carrick telah mengumpulkan 23 poin dari 9 pertandingan Liga Inggris sebagai pelatih United, termasuk dari 2 periode kepemimpinannya. Catatan itu menjadi start terbaik bersama dalam sejarah kompetisi, sejajar dengan Ange Postecoglou saat menangani Tottenham. Rentetan hasil positif di kandang juga datang setelah kemenangan beruntun atas Manchester City, Fulham, dan Tottenham. Rangkaian tersebut memperkuat posisi United dalam persaingan 4 besar Liga Inggris. Jika dibandingkan para pendahulinya, rekor 5 kemenangan di Old Trafford milik Carrick tampak menonjol. Sir Alex Ferguson dan Ole Gunnar Solskjaer sama-sama meraih 3 kemenangan dari 5 laga kandang awal, sementara Erik ten Hag mencatat 3 menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Amorim hanya meraih 2 kemenangan dari 5 laga awalnya. Untuk menyamai rekor O'Farrell, Carrick harus membawa United menang atas Aston Villa pada laga kandang 15 Maret. Setelah itu masih ada Leeds United, Brentford, Liverpool, dan Nottingham Forest yang akan bertandang ke Old Trafford. Bos Crystal Palace sebut MU bisa menang karena pemain ini licik. Manajer Crystal Palace, Oliver Glasner, kecewa berat timnya kalah dari Manchester United. Ia menilai ada 1 pemain setan merah yang bertindak licik sehingga The Eagles kalah di laga ini. Kemarin malam, Crystal Palace menyambangi Old Trafford. The Eagles menantang tuan rumah Manchester United di pertandingan pekan ke-28 Premier League 2025-2026. Di laga ini, The Eagles membuat kejutan dengan unggul cepat berkat gol Maxence Lacroix di menit keempat. Namun sayang, tim asal London Selatan itu gagal mempertahankan keunggulan mereka. Di babak kedua, MU berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 berkat gol penalti Bruno Fernandes dan gol Benjamin Sesko. Glasner sendiri menilai MU menang di laga ini karena kelicikan salah satu pemain mereka. Dalam wawancaranya seusai laga, Glasner mencoba untuk menganalisis penyebab timnya kalah dari Manchester United kemarin malam. Ia menyebut bahwa kartu merah yang didapatkan Lacroix di babak kedua mengubah segalanya, karena The Eagles harus bermain dengan 10 pemain hingga akhir laga, plus mereka juga harus dihukum penalti akibat pelanggaran itu. Kartu merah itu, Lacroix,
benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Saya rasa itu keputusan yang sangat kejam untuk kami, keluh Glasner. Menurut Glasner, Mateus Cunha menjadi dalang di balik kartu merah yang didapatkan Lacroix di pertandingan tersebut. Ia menyebut bahwa sang striker sengaja mengulur waktu agar dia bisa dijatuhkan di kotak penalti, sehingga Lacroix mendapatkan kartu merah dan MU mendapatkan penalti. Pelanggaran itu sebenarnya bermula di luar kotak penalti. Mateus Cunha sangat cerdas, karena dia menunggu hingga masuk dalam kotak penalti, lalu terjatuh, pungkas sang manajer. Berkat kemenangan ini, tren positif Manchester United bersama Michael Carrick berlanjut. Mereka sudah meraih 6 kemenangan dan 1 hasil imbang di bawah asuhan pelatih 44 tahun tersebut. Tidak hanya itu, MU kini juga bertengger di peringkat 3 klasemen sementara Premier League 2025-2026. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin. Magis Bruno pecahkan rekor lewati para maestro United. Bruno Fernandes melanjutkan peran heroiknya dalam kemenangan comeback Manchester United 2-1 melawan Crystal Palace pada malam 1 Maret. Ia tidak hanya mengamankan 3 poin untuk Setan Merah, tetapi juga naik ke peringkat ketiga dalam sejarah MU dalam statistik yang luar biasa. Pertandingan dimulai dengan awal yang buruk bagi tim tuan rumah. Crystal Palace unggul di menit keempat ketika Maxence Lacroix menyundul bola dari sepak pojok, memaksa MU untuk mengejar ketertinggalan di awal pertandingan. Namun, titik balik terjadi di menit ke-56. Lacroix melakukan pelanggaran terhadap Mateus Cunha di area penalti dan menerima kartu merah setelah intervensi VAR. Bruno Fernandes maju ke titik penalti dan dengan rapi mengeksekusinya untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hanya 8 menit kemudian, Bruno terus bersinar. Ia memberikan umpan silang yang tepat untuk Benjamin Sesko yang kemudian menyundul bola masuk ke gawang untuk mencetak gol kemenangan, mengamankan kemenangan 2-1. MU terus menekan di sisa pertandingan, menciptakan lebih banyak peluang, tetapi tidak mampu memperlebar keunggulan mereka. Yang membuat malam tanggal 1 Maret berkesan bagi Bruno adalah pencapaian bersejarah tersebut. Menurut Optajo, ini adalah kali ke-18 Bruno mencetak gol dan memberikan assist di Liga Premier. Prestasi ini membantunya melampaui David Beckham 17 untuk mencapai posisi ketiga dalam sejarah MU. Ia kini hanya berada di belakang Ryan Giggs 22 dan Wayne Rooney 35. Tidak berhenti sampai di situ, assist untuk gol Sesko juga membantu Bruno mencapai 13 assist di musim Liga Premier 2025-2026, jauh di depan Ryan Cherky dan Erling Haaland yang berada di posisi kedua dengan hanya 7 assist masing-masing. Bruno juga menjadi pemain Manchester United pertama yang mencapai 100 gol dan 100 assist untuk klub tersebut. Hanya Ryan Giggs dengan 168 gol dan 274 assist, serta Wayne Rooney dengan 253 gol dan 142 assist yang dapat menyamai rekor kapten Portugal tersebut. Pada saat yang sama, Bruno juga menjadi pemain Manchester United pertama yang mencapai 13 plus assist dalam satu musim di Liga sejak Antonio Valencia 2011-2012. Dengan rekor assist terbanyak dalam satu musim di Liga sebanyak 20 yang dibagikan oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, gelandang Portugal ini menghadapi perlombaan menarik melawan sejarah jika ia mempertahankan performanya saat ini.